Film kita diperlihatkan seorang gadis bernama Angie yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Dari sini nih, diketahui bahwa Angie akan menuju keluar kota untuk menempuh pendidikan kuliah. Sebelum pergi, ia sudah berdoa terlebih dahulu bersama ibunya. Lalu, ia pun tiba di sebuah apartemen yang dimana apartemen itu menjadi tempat tinggalnya selama kuliah. Karena keterbatasan biaya, Angie harus tinggal satu kamar bersama orang lain bernama Erika. Dari pola hidupnya terlihat bahwa Erika adalah cewek yang suka mabuk-mabukan. Sangatlah berbeda 360 derajat dari Angie. Saat malam hari, Angie menelpon ibunya di tempat telepon umum. Karena ia tinggal berjauhan dari ibunya selalu mengingatkan Angie untuk berdoa setiap saat. Ketika sudah selesai, ia pun akan berjalan pulang karena hari itu sudah terlalu malam. Angie dikejutkan dengan seorang pria random yang berjalan dan menabrak dirinya. Ketika tiba di apartemen, Angie pun menyempatkan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Pada pagi hari, Angie dan Erika tiba di kampus untuk kuliah. Sebelum masuk kelas, mereka terlebih dahulu membaca papan pengumuman. Di papan pengumuman itu terlihat info mengenai seorang gadis yang hilang dan tidak ditemukan. Tidak lama kemudian, Angie melihat sebuah kertas bertuliskan lowongan kerja sebagai babysitter. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil kertas itu. Lalu Erika mengatakan bahwa kode telepon itu berada di daerah Montague, yang dimana itu berada di daerah pertanian jauh dari kota. Selagi mengobrol, dari jauh terlihat seorang pria misterius yang sedang mengintai mereka dari jauh. Bahkan, pria misterius itu juga mengikuti Angie yang sedang kuliah. Sesudah kuliah, Angie pergi ke telepon umum dan menelpon lowongan pekerjaan itu. Di sisi lain, Angie tetap diikuti oleh orang misterius. Kemudian, Angie sudah sampai di lokasi pekerjaan itu. Lalu Angie disambut oleh seorang pria bernama Tuan Stanton, yang dimana pria ini adalah orang yang memasang info lowongan kerja di kampus Angie. Tidak lama dari itu, keluar seorang anak kecil bersama seorang wanita dari dalam rumah. Wanita ini bernama Nyonya Violet yang merupakan istri dari Tuan Stanton. Mereka berdua adalah orang tua dari seorang anak lelaki yang bernama Sam. Suami dan istri itu menjelaskan kenapa mereka membutuhkan seorang babysitter. Mereka berkata bahwa tiap akhir pekan mereka harus mengurus ternak-ternak di setiap desa. Saking sibuknya, mereka tidak sempat mengurus Sam. Angie yang mendengar hal itu pun semakin tertarik untuk bekerja di rumah itu. Kemudian, Angie diajak masuk ke rumah oleh ibunya untuk lebih mengenal Sam sebelum mengurusnya. Tapi, Sam tidak berbicara sedikit pun dan hanya berdiam sambil terus menatapi Angie. Beberapa menit dari mengobrol, Angie pun izin untuk pergi ke toilet sebentar. Seketika itu juga Angie pergi ke toilet dan berkaca serta berdoa. Semoga pekerjaan ini adalah pekerjaan yang benar. Saat sudah selesai, ia dikejutkan dengan kehadiran Sam yang menunggu tiba-tiba. Angie pun berjalan turun dan cuek dengan hal itu. Ia juga diberitahu oleh kedua orang tua Sam bahwa Angie akan bekerja pada Jumat malam. Dengan kata lain, Angie hanya perlu bekerja setiap Jumat malam saja. Kemudian, Angie pulang menuju ke apartemennya. Di sini juga terlihat bahwa orang misterius itu tetap mengikuti Angie. Esok harinya, Angie tiba di kampus untuk berkuliah. Lalu ia tiba-tiba dipanggil oleh seorang cowok yang sedang berbaring. Ternyata, cowok itu adalah orang yang menabrak Angie di dekat telepon umum. Cowok itu pun langsung memperkenalkan diri dan berkata namanya adalah Rick. Kebetulan, Rick juga tinggal di dekat kampus, yang dimana berdekatan dengan apartemen Angie. Ketika malam hari, Angie baru saja selesai berdoa di dalam gereja terdekat. Di gereja itu ia bertemu lagi dengan Rick. Ia pun diajak oleh Rick untuk nongkrong sebentar di kafe terdekat. Sambil berjalan, Angie bercerita bahwa saat hari pertama kuliah ia merasa diikuti oleh seseorang. Rick yang mendengar hal itu malah berkata bahwa ia akan cemburu jika ada orang yang mengikuti Angie. Lalu mereka berdua pun menghabiskan waktu berdua pada malam itu. Setelah selesai, Rick bermaksud untuk mengajak Angie pergi pada besok malam. Tapi, Angie ingat bahwa besok malam ia harus bekerja. Dari pertemuannya dengan Rick, terlihat Angie mulai merasakan benih-benih jatuh cinta dan senyum-senyum sendiri. Saat pagi tiba,
Angie bingung kenapa pintu kamarnya ditempel kertas mengenai orang hilang. Ia mulai merasa aneh dan melapor kepada polisi saat itu juga. Angie pun melapor bahwa belakangan ini ia sering diikuti oleh seseorang tidak jelas. Ia juga merasa takut kenapa kertas itu hanya ditempel di kamarnya saja. Padahal di apartemen itu memiliki banyak kamar. Pada akhirnya, polisi itu memberikan kartu nama beserta nomor telepon untuk Angie hubungi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian, scene pun memperlihatkan hari sudah malam. Angie bersiap-siap untuk menuju ke rumah Tuan Stanton saat itu juga. Namun, mesin mobil yang digunakan Angie tidak dapat hidup. Lalu ia dikejutkan dengan kehadiran Rick yang muncul tiba-tiba. Rick berkata bahwa ia akan memperbaiki mobil Angie yang mogok. Tapi, Angie sudah terlambat dan tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Rick yang khawatir pun berencana untuk memberikan tumpangan kepada Angie. Rick juga berkata bahwa setelah mengantarnya, dia akan kembali lagi ke sini untuk memperbaiki mobil Angie. Tanpa pikir panjang, tentu saja Angie langsung menerima tumpangan Rick. Perjalanan menuju rumah itu sangatlah gelap dan sepi. Saking gelapnya, wajah Rick dan Angie juga tidak terlihat sama sekali. Rick bertanya ke Angie, "Apakah kamu bercanda untuk bekerja di tempat yang jauh ini?" Karena membutuhkan uang jajan, Angie menjawab bahwa ia sangat yakin. Lalu mereka pun sudah tiba di rumah itu. Tuan Stanton juga sudah menyadari kedatangan Angie. Saat masuk ke rumah, Angie bertanya kepada Tuan Stanton, "Apakah Tuan bisa mengantar aku pulang ketika sudah selesai bekerja?" Lalu Tuan Stanton pun berkata, "Tentu saja bisa, kenapa tidak?" Tidak lama kemudian, Nyonya Violet memanggil Angie untuk naik ke atas pelan-pelan karena Sam sedang tidur. Ia pun diperlihatkan Sam yang sedang tertidur di kamarnya. Lalu Ibu Sam menunjukkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Angie. Seperti jangan menyetel TV terlalu keras ketika Sam sedang tidur. Lalu ada telepon rumah yang bisa digunakan Angie jika terjadi sesuatu. Ada juga kunci mobil Jeep jika Angie membutuhkannya. Angie juga diperlihatkan makanan di kulkas yang akan dikonsumsi oleh Sam. Ibunya berkata bahwa jangan memberikan Sam apapun selain makanan yang tertulis nama Sam. Lalu ayah dan ibu Sam kemudian pergi menggunakan mobil. Kini, hanya ada Angie dan Sam di rumah itu. Sam yang sedang tidur membuat Angie hanya menunggu sambil membaca buku kuliah. Tidak lama membaca, sebagian lampu di rumah itu tiba-tiba mati begitu saja. Ia pun mencoba untuk menyalakan lampunya, tapi lampunya tetap tidak menyala. Angie yang merasa panik langsung menyiapkan air hangat untuk ia minum. Saat ia ingin kembali membaca, ia mendengar telepon rumah berbunyi. Ternyata telepon itu berasal dari Rick yang sedang memperbaiki mobil Angie. Angie kemudian berkata kepada Rick bahwa Rick tidak usah repot-repot menjemput dirinya, karena Tuan Stanton akan memberikan Angie tumpangan. Tidak lama kemudian, telepon rumah itu kembali berbunyi. Saat diangkat, tidak terdengar satupun suara. Angie pun mematikan telepon itu begitu saja, namun telepon itu kembali berbunyi. Angie yang panik pun mengangkat telepon itu, tapi tetap saja tidak ada suaranya. Lalu, Angie berencana untuk menghibur diri dengan menonton TV. Tapi, volume TV yang dinyalakan Angie sangatlah berisik. Pada akhirnya, ia tidak jadi menonton TV dan ia juga teringat suara TV akan membangunkan si Sam. Saat Angie mengecek kamar Sam, ternyata anak kecil itu masih tertidur di dalam kamar. Kemudian, Angie mendengar suara ketukan dari suatu ruangan. Saat ia periksa, ternyata itu adalah sebuah mainan topi yang tertiup angin dari luar. Angie pun berbalik badan dan terkejut ada Sam yang muncul tiba-tiba. Dengan suara yang begitu pelan, Sam berkata bahwa ia sangat lapar. Seketika itu juga, Angie mengajak Sam ke dapur dan mengambil makanannya. Anehnya, daging yang akan dimakan Sam tidak terlihat seperti daging hewan. Angie merasa tidak pernah melihat daging ini sebelumnya. Lalu Angie mengambil wadah makanan yang lain dari kulkas itu, namun tetap saja daging yang disiapkan pun sama dengan daging sebelumnya. Angie langsung memanaskan daging itu begitu aja. Daging yang sudah dipanaskan itu langsung diberikan kepada Sam. Dengan lahapnya, Sam memakan daging itu tidak lagi menggunakan garpu. Anak kecil itu seperti doyan sekali dengan daging yang disiapkan. Namun tiba-tiba, ada orang misterius yang mencoba masuk ke rumah itu.
Angie kemudian langsung mengintip dari jendela namun tidak terlihat siapa-siapa. Saking paniknya, Angie langsung mengunci pintu itu begitu saja. Tidak mau terus-terusan diteror, Angie menelpon polisi dan melapor bahwa ia sedang diikuti oleh seseorang. Ia bercerita mengenai telepon misterius yang terus berbunyi tiap waktu. Polisi itu pun berkata mereka akan melakukan patroli dengan pergi ke sana untuk mengecek lokasi. Mendengar hal itu, Angie merasa sedikit lebih tenang. Saat selesai menelpon, ternyata Sam sudah tidak ada lagi di meja makan. Angie pun bingung Sam ini sebenarnya kemana. Ia pun langsung mencari Sam di seluruh ruangan. Tapi tetap saja, Sam tidak terlihat sama sekali. Ia pun langsung menelpon Rick yang sedang menyetir dan ternyata Rick diam-diam ingin menjemput Angie. Namun, Rick yang sedang menyetir malah terus-terusan diklakson sama mobil yang berada di belakangnya. Seketika itu juga telepon langsung dimatikan oleh Rick. Suasana tiba-tiba mencekam ketika orang misterius itu terus-terusan ingin masuk ke dalam rumah. Angie yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di balik dinding. Sialnya, pintu itu berhasil dibuka oleh orang misterius dan ia berjalan masuk ke dalam rumah. Ketika orang itu masuk ke ruangan TV, Angie langsung berpindah tempat dan bersembunyi di bawah meja. Angie melihat orang misterius itu mengeluarkan pisau dari tangannya. Tidak lama kemudian, terdengar suara Sam yang berasal dari lantai atas. Angie yang ingin melindungi Sam mencoba untuk mencari senjata di rumah itu. Angie pun mengendap-endap untuk menghindari orang misterius itu. Orang misterius itu terus memeriksa setiap ruangan yang ada. Saat itu juga, Angie langsung memukul orang itu menggunakan tongkat dan ia berlari begitu saja. Saat berlari, Angie melihat Sam yang berjalan keluar rumah. Namun, orang misterius itu mengejar Angie dan berhasil menangkapnya. Dengan rasa takut, ia langsung memukul orang misterius itu menggunakan pot bunga. Pria itu seketika tidak sadarkan diri dan Angie mengambil pisau miliknya. Angie pun keluar dari rumah itu untuk mencari Sam yang hilang entah kemana. Di seberang rumah, Angie melihat gudang milik ayahnya Sam. Angie pun menebak-nebak bahwa Sam ada di gudang itu. Benar saja, Angie melihat Sam sedang berdiam diri dan duduk di dalam gudang. Saat Angie ingin kabur menggunakan mobil, ia baru sadar kunci mobilnya ternyata masih tertinggal di dalam rumah. Mau nggak mau, Angie harus kembali ke rumah itu bersama Sam. Angie diam-diam berjalan melewati orang misterius yang masih tidak sadar. Namun tiba-tiba, pria itu sadar dan menarik kaki Angie begitu saja. Tapi anehnya, pria itu tidak ingin menyakiti Angie. Pria itu pun langsung mencekik Sam dan mengangkat tubuhnya ke atas sambil berteriak bahwa Sam adalah iblis. Lalu, Angie yang terbangun langsung memukul orang misterius itu berkali-kali sampai terjatuh. Saat pria itu terjatuh, terlihat ada sebuah tasbih yang keluar dari baju pria itu. Di sisi lain, Sam yang dari tadi dicekik pria itu malah mengeluarkan tanduk dari kepalanya. Anak kecil itu juga terus-menerus bilang lapar kepada Angie. Dari sini, Angie mulai sadar bahwa Sam bukanlah anak manusia. Angie pun mencoba kabur dari rumah itu, tapi sialnya ayah dan ibu Angie sudah tiba di dalam rumah. Seketika itu juga, Tuan Stanton berkata bahwa pria ini bernama Nicoletta. Ternyata, orang misterius yang dipukul oleh Angie adalah seorang pastur. Saat pastur itu tersadar, Tuan Stanton langsung menusuk kepalanya menggunakan pisau. Ketika itu juga Angie mulai sadar betul bahwa sebenarnya tujuan pastur ini sangatlah baik, yang dimana pastur itu sengaja datang untuk menghancurkan Sam alias anak iblis. Kemudian, Angie langsung dipukul Tuan Stanton begitu saja sampai tidak sadarkan diri. Singkat cerita, ayah dan ibunya Sam berencana untuk pergi dari rumah itu. Mereka takut apabila orang-orang mulai sadar mengenai jejak mereka. Saat itu juga Nyonya Violet berkata akan menyiapkan barang-barang yang akan dibawa. Sedangkan Tuan Stanton akan menyiapkan makanan untuk Sam selama di perjalanan. Kemudian, Tuan Stanton pun terlihat mengeluarkan seseorang dari kap mobil. Sementara itu, Angie disekap di dalam gudang. Tidak lama kemudian, Tuan Stanton datang sambil membawa seorang gadis. Secara terang-terangan, Tuan Stanton berkata sekarang ini ia akan menyiapkan makanan untuk Sam. Yang dimana sebenarnya anak mereka adalah anak iblis yang hanya menyukai daging perempuan saja. Tuan Stanton juga mengaku ia sudah berpindah-pindah rumah berkali-kali
agar tidak dicurigai oleh masyarakat. Lalu ia juga menyiapkan berbagai senjata tajam di meja itu. Dari perbincangan ini terungkap bahwa gadis yang terdapat pada kertas orang hilang sebetulnya diculik oleh kedua orang tua Sam. Gadis bernama Rebecca itu ternyata dagingnya sudah dicincang dan disiapkan di dalam kulkas, yang dimana daging itu sudah dimakan Sam beberapa jam yang lalu. Karena anaknya begitu rakus, kedua orang tua Sam harus mencari gadis baru setiap minggunya. Maka dari itu mereka berbohong kepada Angie dan berkata akan mengurus ternak. Padahal, mereka sedang mencari mangsa dan berhasil menculik seorang gadis malam ini. Kemudian, badan gadis itu ditandai menggunakan spidol sebagai tanda pemotongan daging. Angie pun mau tidak mau harus menyaksikan gadis itu dipukul palu tepat di kepalanya. Tujuannya adalah gadis itu dibuat tewas, tapi detak jantungnya masih berdetak, agar darah yang dihasilkan masihlah fresh. Setelah tewas, gadis itu digantung layaknya daging potong. Secara tidak manusiawi, Tuan Stanton memotong tubuh gadis itu satu persatu. Bagian-bagian daging yang diperlukan dimasukkan ke dalam plastik seketika itu juga. Setelah selesai, giliran Angie untuk diambil dagingnya pun tiba. Saat itu juga kepala Angie akan dipukul palu oleh Tuan Stanton. Tapi tiba-tiba, terdengar suara sirine polisi dari luar rumah. Ketika itu juga Tuan Stanton dan Nyonya Violet pun keluar dari rumah untuk menyambut Pak Polisi. Polisi itu berkata bahwa ia mendapatkan panggilan dari gadis bernama Angie. Tapi, Tuan Stanton berbohong dan berkata Angie sudah pulang setengah jam yang lalu. Kedua orang tua Sam itu terus-terusan berbohong sampai-sampai Pak Polisi pamit begitu saja. Saat pergi, Pak Polisi itu melihat nomor plat mobil Tuan Stanton. Pak Polisi itu pun langsung menyuruh rekannya di kantor untuk mengecek plat nomor itu. Di sisi lain, Angie terus berusaha untuk melepaskan ikatan di tangannya. Saat Tuan Stanton datang, Angie langsung memukul kaki Tuan Stanton menggunakan palu. Angie yang panik pun langsung kabur begitu saja. Ketika tiba di belakang gudang, Angie melihat jasad pastor tadi berada di sana. Ia juga melihat Rick yang berada di sebelah pastor itu. Angie pun terus berlari dari rumah itu. Tapi, Tuan Stanton yang sulit berjalan malahan mengejar Angie menggunakan ATV. Ya sudah jelas, Angie harus tertangkap begitu saja. Salah satu kaki Angie pun dikaitkan dengan penggantung daging dan siap untuk digantung. Namun tiba-tiba, dari belakang datang Pak Polisi tadi sambil menodongkan sebuah pistol. Di momen seperti ini perasaan gue udah lega banget asli. Tapi tiba-tiba, dari belakang ada Nyonya Violet yang memukul Pak Polisi itu. Angie pun bangun dan berusaha mengambil pistol yang ada di lantai. Saat pistol sudah didapat Angie, ia langsung menembak Tuan Stanton. Dengan cepatnya, Angie juga menembak Nyonya Violet yang ingin memukul Pak Polisi. Seketika itu juga, Angie dan polisi itu akan kabur menggunakan mobil jeep yang ada di sana. Saat masuk ke mobil, Pak Polisi itu malah berkata ia akan mencari Sam yang tidak terlihat. Angie terus-terusan melarang polisi itu dan mengajaknya untuk pergi dari sini. Tapi Pak Polisi itu malah ngeyel banget. Ujung-ujungnya polisi itu digigit oleh Sam yang entah datang dari mana. Di sini pun masalah mulai muncul lagi. Sam tidak suka dengan daging laki-laki. Kini, ia mengincar Angie untuk dimakan. Angie pun keluar dari mobil dan berlari ke gudang itu lagi. Angie juga mengambil sekantong daging yang sudah dipotong ayahnya tadi. Saat Sam berjalan, ia malah tidak sengaja menginjak kait besi penggantung daging. Saat itu juga Angie langsung menarik talinya dan Sam tergantung di atas. Yang gua kesel di sini, kenapa Angie nggak langsung aja abisin itu anak iblis? Singkat cerita, Angie akhirnya bisa kabur dari rumah itu dengan bebas. Dengan keadaan sudah lemas parah, mobil yang dikendarai Angie malah oleng gitu aja. Angie pun langsung pingsan dalam seketika dan untung saja ada mobil polisi yang datang ke lokasi itu. Lalu, Angie terbangun di rumah sakit dalam keadaan koma. Terlihat juga ternyata Rick masih hidup dan berada di ruangan itu. Polisi yang berada di ruangan itu pun memberitahu sesuatu kepada Angie. Polisi itu berkata bahwa mereka tidak dapat menemukan anak kecil itu. Yang mereka temukan hanyalah seorang pastor, seorang polisi, dan 20 tubuh perempuan yang dimakamkan di belakang gudang. Angie yang mendengar hal itu pun syok tiba-tiba dan berkata bahwa ia sudah menggantung anak kecil itu di gudang. Dalam hati gua, ya salah sendiri kenapa lu gak abisin aja itu anak iblis. Scene berikutnya memperlihatkan Sam sudah bersama orang tua baru.
Ketika itu juga, kertas lowongan kerja sebagai babysitter ditempel kembali dan film pun berakhir. Mungkin sampai segini aja pembahasan alur cerita dari film Babysitter Wanted. Semoga apa yang gue jelaskan di video ini bisa kalian mengerti ya.